Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah sampai malam yang ke-20. Berapa ini, Pak? 26 atau 27? 26. Tergantung puasanya hari apa ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Takmir menyampaikan ke saya bahwa tema untuk kultum malam ini membahas tentang sunnah-sunnah yang hilang dalam sholat. Yang itu merupakan materi yang pernah kami sampaikan di pesantren kilat lansia yang diselenggarakan oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia, tepatnya di gedung MIPS unit Kerajaan. Materi itu cukup panjang karena disampaikan kurang lebih dalam durasi 1,5 jam. Namun mengingat ini adalah kultum taraweh dan sudah ada peringatan khutbah Jumat, strip kultum taraweh 15-20 menit. Ya, minimal 15, maksimal 20 menit. Maka insya Allah kita hanya sebutkan beberapa saja. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri terkait pentingnya mengikuti semua yang pernah dipraktikkan Nabi SAW. Sebab kita meyakini tidak ada manusia yang gerakannya ketika ditiru bisa bernilai pahala, bacaannya, ucapannya, gerakannya ketika ditiru bisa bernilai pahala selain satu orang, yaitu siapa, Pak? Rasulullah SAW. Maka setiap gerakan meskipun kecil bagi para sahabat itu penting, sehingga sahabat itu bercerita tentang bagaimana Nabi SAW melakukan sholat sampai detail-detail. Anda bisa bayangkan ya, gerakan jari, Pak, gerakan jari ketika mengacungkan telunjuk pada waktu tasyahud. Mungkin kita hanya melihat dari jauh, pokoknya mengacungkan telunjuk saja. Tapi ternyata Nabi SAW seperti yang diceritakan oleh para sahabat, ada dua model. Ada yang digenggam penuh kemudian keluar satu seperti ini, dan ada yang membentuk lingkaran antara jari tengah dengan jempol, lalu keluar jari telunjuknya seperti ini. Saking detailnya para sahabat sampai yang kecil-kecil itu diceritakan. Maka semua umat manusia sedunia mengakui tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "La istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kamu punya prinsip, bisa menjaga prinsip. Kalau kamu bisa menjaga prinsip, enggak bakalan garuk kepala kecuali ada dalilnya dari sunnah, lakukanlah. Artinya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, beliau mengajarkan, pikirkan dulu, ini ada dalilnya atau tidak. Mungkin bagi sebagian kita yang tidak terbiasa dengan hal semacam ini, rasanya kok aneh. Tapi ternyata Masya Allah, itu menghasilkan kebiasaan yang luar biasa. Kebiasaan baik yang luar biasa. Makanya dulu para ulama, pada saat mereka melakukan sesuatu, kalau ada dalilnya dilanjutkan, kalau tidak ada, dia tinggalkan. Pernah satu kejadian ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah sakit. Dalam posisi beliau sakit, beliau itu mengerang. Karena orang itu kalau panas suhunya mengerang, Pak, ya. Jadi keluar ngomyang, orang Jawa Belut, orang yang menyebutnya ngomyang. Kemudian ada salah satu orang yang menjenguk beliau dan mengingatkan, "Ya Aba Abdillah, innal malaikata," wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, "innal malaikata yaktubu kulla syai'in." Sesungguhnya malaikat itu mencatat segala sesuatu yang yatakallamu bil abdu, yang keluar dari lisan seorang hamba, hatta aninal marid, sampai ngomyangnya orang yang sedang sakit. Begitu dengar seperti ini langsung meneng, beliau langsung diam. Dan itu perkataan Tawus, seorang ulama tabi'in. Seperti itulah contoh bagaimana para ulama semangat mereka dalam memperhatikan aktivitas mereka ini disesuaikan dengan semua athar dan dalil yang bisa mereka lakukan, yang bisa mereka jumpai. Selanjutnya dalam salat ada hadis yang disampaikan oleh sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Sahabat Wa'il pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufarriju asabi'ahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merenggangkan jari-jarinya indar ruku', ketika beliau ruku', wa yadummuha inda sujud, dan beliau merapatkan jari-jarinya saat sujud. Sehingga posisi tangan ketika ruku' dan sujud itu bertolak belakang. Kalau ruku' dibuka sehingga lutut dicengkram sempurna, ketika sujud ditutup lalu diarahkan ke arah mana, Pak? Ke arah kiblat. Dan Ibnu Umar menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ayuqabbila asabi'ahu lil qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk menghadapkan jari-jari beliau ke arah kiblat. Baik, kemudian semangat untuk menghadapkan jari ke arah kiblat. Ketika salat
pada waktu posisi sujud tidak hanya berlaku bagi tangan, termasuk bagi kaki. Maka karena itu kaki ketika sujud juga harus diapain? Ditekuk jarinya. Nah, biar bisa menghadap ke arah kiblat. Ditekuk biar bisa menghadap ke arah kiblat. Loro ya Pak, nek rakulino loro. Pada waktu pesantren kilat lansia kita sampaikan, memang di depan saya ini sudah lanjut usia, dan dalam menyampaikan semacam ini juga perlu banyak toleransi. Artinya begini, anak kecil itu ngalem, wong tua yang ngalem. Cuman bagi saya dalam dunia pendidikan, kadang ngalem itu ada toleransinya dan ada tidak toleransinya. Maka kami sampaikan, tolong Bapak Ibu, kita jangan terlalu memanjakan fisik selama masih mampu untuk dilakukan secara maksimal. Kapan lagi kita bisa mengamalkan ibadah dengan sempurna kalau fisik ini selalu dimanjakan? Kalau yang ini lah rapopo, saisane. Padahal dia itu masih bisa lebih. Alasannya cuman ya rodok loro atau nggak nyaman ketika melakukannya. Jangan terlalu memanjakan fisik kita kalau kita masih bisa melakukannya lebih maksimal. Nabi SAW beliau melakukan gerakan-gerakan fisik sempurna itu sampai mendekati wafatnya. Sehingga di usia 60 tahun Rasulullah SAW sholatnya sebagaimana yang beliau lakukan di usia 40 tahun, sebagaimana yang beliau lakukan di usia 50 tahun. Meskipun sudah mendekati usia wafat, gerakan yang Nabi SAW lakukan perubahannya nggak banyak. Sehingga sahabat hanya mencatat beberapa, di antaranya adalah Rasulullah SAW duduk istirahat. Ini pun para ulama beda pendapat, apakah sebabnya karena beliau sudah tua atau sebabnya karena memang itu bagian dari sunnah di akhir hayat beliau. Karena di awal-awal sholatnya Nabi SAW tidak pakai duduk istirahat. Artinya perubahan gerakan sempurnanya sholat yang dilakukan Nabi SAW karena masalah faktor usia itu kecil sekali. Sebab yang namanya manusia selama masih bisa melakukan gerakan itu dengan maksimal, sebenarnya nggak ada alasan untuk memanjangkan dirinya sendiri. Sesekali misalnya dipaksa untuk ditekuk, agak sakit Pak, nek durung kulino. Insya Allah kalau sudah kulino terbiasa. Kita melakukan gerakan semacam ini dengan sambil dilatih. Dan insya Allah dari sisi kesehatan ini juga memberikan pengaruh besar. Mungkin bisa ditanyakan ke Pak Dr. Zainal. Beliau menganjurkan kalau bangun tidur ngapain Pak? Jinjit. Bangun tidur jinjit. Sebab itu bermanfaat bagi organ keseimbangan manusia. Dan kita punya cara yang insya Allah sekaligus berpahala, yaitu nekuk jari saat sujud. Ada yang bahaya, yaitu ketika kakinya ditumpuk. Nah, ini tidak boleh. Kalau kakinya ditumpuk, berkali-kali saya lihat ya, jamaah kakinya ditumpuk, bisa membatalkan sholat. Kok bisa Pak? Sebab kalau kaki itu ditumpuk, konsekuensinya dia tidak sujud di atas 7 anggota sujud. Padahal dalam hadis yang tegas Nabi SAW mengatakan, umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhum. Kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Kemudian beliau menyebutkan muka plus hidung, lalu 2 telapak tangan, lutut, dan 2 ujung kaki. Taib. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, yang penting pula untuk diperhatikan adalah masalah persiapan sholat. Itu kalau bisa kita buat lebih matang. Maksudnya di antara persiapan sholat, insya Allah kalau bapak-bapak yang sudah terbiasa sholat jamaah ke masjid dengan rapi, saya yakin semuanya pasti otomatis datang itu dengan memakai baju, peci, dan sarung ya. Ada juga yang terbiasa dengan celana, sehingga secara busana memenuhi. Cuman bagi teman-teman yang terutama mahasiswa ya, kadang persiapan semacam ini kurang maksimal. Akhirnya dia sholat kelambini saana nih, maksudnya kaosan ya. Termasuk juga diantaranya adalah persiapan menjelang, yaitu usahakan ketika kita sholat mendekat ke sutroh. Karena Rasulullah SAW perintahkan, la tusallu illa ila sutratin wal yadnu minha. Janganlah kalian sholat kecuali mendekat ke sutroh. Dan Nabi SAW dulu beliau punya sajadah kecil yang cukup untuk kepala. Ada yang bawa seperti itu? Namanya khumroh. Dalam hadis yang sahih Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengambilkan khumroh di dalam masjid. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah inni hittu. Ya Rasulullah, saya sedang haid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna haidataki laisat biadik. Haidmu kan tidak di tangan. Haidmu itu tidak di tangan. Sehingga beliau tetap perintahkan Aisyah untuk masuk ke dalam masjid mengambilkan sajadah kecil itu. Riwayat ini menunjukkan bahwa jika sutroh itu dipahami sebagai sajadah kecil, sebagai garis sajadah, maka tentu Nabi SAW tidak akan membawa khirbah, tongkat, ketika beliau sholat di tanah lapang. Tapi beliau punya kebiasaan, kalau sholat di masjid, selalu beliau berada di posisi depan,
Dan ketika beliau ngimami salat Id di lapangan, beliau itu membawa linggis, khirba, Pak. Tongkat kecil yang bawa linggis, ditancap dan beliau salat mendekati linggis ini. Terbiasa seperti itu dalam setiap aktivitas beliau salat di luar. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwa Rasulullah SAW menekankan sutra itu kalau bisa punya ketinggian. Punya apa? Jadi yang bentuknya ada ketinggiannya. Sajadah kan tidak ada ketinggiannya. Karena Masjid Nabawi ada tiangnya dipakai untuk nyanggah atap yang terbuat dari pelepah kurma yang disusun. Mereka berebut untuk mendekat ke tiang masjid berupa tiang-tiang pelepah tadi, tiang-tiang penyangga pelepah. Bukti bahwasanya tradisi semacam ini sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh orang-orang soleh pendahulu kita ketika memulai sholat. Sehingga kami minta kalaupun bapak-bapak sholat di belakang, silahkan sah-sah saja. Namun di depannya kalau bisa pastikan ada orang yang sedang duduk, sehingga Anda bisa sholat mendekat ke sutra atau ke tiang, ya. Boleh di tiang belakang, kemudian nanti belakangnya menyusun agar kita berusaha untuk mendekat ke sutra. Meskipun bisa jadi Anda merasa aman, di depan saya insya Allah nggak ada orang yang lewat. Cuman mengikuti perintah Nabi, wal yadnu minha, mendekatlah ke arah sutra. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah mudahkan bagi kita untuk selalu menyesuaikan diri dengan aturan dalam setiap kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Dengan demikian kita berharap semoga pahalanya semakin maksimal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.